Aksi saling sindir ini dimulai saat masuk ke segmen kandidat saling bertanya. Zola yang mendapat kesempatan pertama menanyakan soal beasiswa provinsi di zaman HBA yang menghabiskan anggaran ratusan miliar, tapi tidak berdampak pada kualitas tenaga kerja. Zola juga menduga ada beasiswa yang tidak tepat sasaran. Menjawab hal ini, HBA mengatakan pemberian beasiswa sebagai bentuk keprihatinan saat ia melihat minimnya orang Jambi di kancah nasional. Ia pun membantah jika beasiswa tidak tepat sasaran. Melihat ada kecenderungan beasiswa yang telah diberikan selama ini tidak tepat sasaran. Bagaimana Bapak menjelaskan dan menghubungkan angka DHI dengan pemberian beasiswa yang mencapai 133 miliar lebih untuk 9.000 lebih orang di Provinsi Jambi? Undang-undang tidak melarang orang kaya dan bisa dihitung dengan jari yang dapat orang kaya. Jadi kalau dikatakan sasaran, saya pikir tidak sepenuhnya benar. Kalau 1-2 bisa saja, namanya ngurus manusia 1000. Jadi pemimpin ini tidak gampang ngurusnya. Dan itu bukan Gubernur Hasan Basri Agus yang menentukan orang pemenang. Sementara itu, Zola yang diberikan kesempatan bertanya memprotes pernyataan Zola soal Gunung Kerinci yang katanya tidak banyak dikenal. Menjawab hal ini, Zola menyampaikan ada kesalahpahaman yang ingin disampaikannya, bagaimana Kerinci tidak hanya dikenal di tingkat domestik saja, tapi bagaimana agar wisatawan dari luar Jambi hingga luar negeri bisa datang karena mereka mengenal Kerinci. Saya tadi mendengar jawaban Pak Zobby Zola tentang Gunung Kerinci. Banyak orang tidak tahu di mana letaknya. Saya juga merasa sedih gitu. Pak Jul dulu, Bang Jul 10 tahun loh jadi Gubernur Jambi. Dan beliau sudah banyak berbuat juga untuk Jambi, untuk memperkenalkan Jambi. Nanti orang Kerinci marah loh, kata Gunung Kerinci itu tidak dikenali orang. Saya hanya sedikit saja bertanya Pak Zobby Zola. Ini datanya Bapak dapat dari mana? Kesalahpahaman atau kesalahan saya tidak menyampaikan informasi secara lengkap. Secara nasional mungkin Gunung Kerinci diketahui oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebagai seorang gubernur Jambi harus punya wawasan sampai ke luar nasional, itu internasional. Kita tidak bisa hanya target kita menarik wisatawan domestik saja. Tidak cukup itu. Karena saya pernah menanyakan teman-teman saya, melakukan juga survei sewaktu saya ada di London. Saya tanya, apa yang ketahui tentang Jambi? Mereka mau datang ke Indonesia. Saya tanya, mau datang ke mana? Ke Bali. Saya bilang, tahu tidak ada yang namanya Gunung Kerinci? Tahu tidak ada yang namanya Danau Kerinci? Tahu tidak ada yang namanya Candi Muara Jambi? Riki Ahmad, Jambi TV.